Ya, tim Fakta TV One akan mencari tahu apa kemudian fakta-fakta atau temuan-temuan baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam pengungkapan kasus dugaan pembunuhan yang menimpa Jamaluddin, Hakim Pengadilan Negeri Medan. Pak Tatan, terima kasih waktunya untuk TV One sebelumnya. Pak Tatan, sejauh ini update terbaru dari proses penyidikan mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada kasus yang menimpa Pak Jamaluddin seperti apa? Ya, jadi sampai saat ini Satreskrim Polrestabes Medan di backup oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara masih bekerja. Kemudian saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan lebih kurang ada 20-an orang lebih. Kemudian kita juga menunggu hasil jejak digital handphone yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan hari ini bisa keluar, bisa kita mendapatkan petunjuk dari hasil jejak digital. Kemudian beberapa CCTV kan kita sudah lakukan penyitaan. Jelas pada saat yang bersangkutan keluar dari rumah pada saat subuh, kemudian ada kendaraan yang mengikuti yang bersangkutan, kemudian sampai kepada titik akhir daripada CCTV yang terakhir kami temukan. Ya kita berharap dalam waktu dekat bisa keungkap siapa pelakunya. Artinya barang bukti semua CCTV ini sudah dikumpulkan, termasuk sudah melihat waktu kapan korban kemudian keluar dari rumah. Iya. Pak Tatan, kalau kita berangkat lagi dari hasil penyelidikan awal pihak kepolisian menyatakan 12 jam sudah meninggal korban ini. 12 jam itu dimulai dari mana, Pak? Pada saat korban itu diotopsi pada hari Jumat pukul 23.00. Pukul 23.00. Iya. Jadi kalau kita hitung mundur 12 sampai 20 jam ya Pak ya perkiraannya. Iya, 20. Iya. Oke, berarti kalau kita hitung paling jauh 20 jam. Ini jam 3 dini hari. Iya kan saya bilang antara 12 jam sampai 20 sampai jam. 20 Kita nggak jam. bisa bilang seperti itu. Oke, nah hasil otopsinya sendiri seperti apa yang ditunjukkan kemudian yang membuktikan bahwa ini sudah 12 sampai 20 jam meninggal, apa indikasinya Pak yang diperoleh dari hasil tidak ada luka memar atau benda tumpul. Kemudian kalau luka-luka lecet, benturan di bagian mana? Seperti kepala, kemudian ada yang di belakang ya, belakang dada. Kemudian dari apa? Hidung. Dari hidung ngeluarin darah. Dugaan itu hasil karena dibekap ya, dugaan kalau nggak bekap mungkin dia dibekap lah seperti itu. Kemudian dalam lambungnya itu ditemukan nasi. Oke. Kemudian pada saat yang bersangkutan tuh izin dari istrinya, izin pergi, izin keluar, izin berangkat ke kantor, itu keterangan yang kita dapat dari BAP itu yang bersangkutan tidak sarapan, tidak sarapan pagi. Tapi dari hasil otopsi itu ada nasi. Ditemukan nasi. Tapi memang masih dengan dasar bahwa ini orang dekat Pak, begitu. Kami tidak, karena gini, kalau pelaku 365 atau sampai korban itu meninggal, pasti barang-barang yang bersangkutan hilang. Tapi fakta di lapangan nih barang-barang korban tidak ada yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang. Ya. Apa saja Pak barang? Berarti kan motifnya kan bukan perampokan ini. Oke. Kedua, berarti antara pelaku dengan korban kenal. Tidak ada kemudian motif-motif lain di belakangnya yang mungkin? Itu nanti pada saat nanti kalau kita sudah menangkap pelaku, ya keterangan bisa kita gunakan, kita gali dari yang bersangkutan itu pasti akan. Karena kalau kita menduga-duga mereka kan nanti jadi bola liar. Tapi dari pengumpulan bukti-bukti itu, apakah mungkin dalam waktu dekat pihak kepolisian sudah bisa menetapkan Pak kemudian siapa yang menjadi tersangka dari pelaku dugaan pembunuhan ini? Ya kita tunggu aja hasil penyelidikan di lapangan. Mudah-mudahan dari petunjuk-petunjuk itu bisa mengarah kepada pelaku. Kita tunggu aja hasil dari jejak digital. Jadi sudah mulai mengerucut ini Pak dari bukti-bukti ya, yang ada? Kita tunggu jejak digital. Mudah-mudahan dari jejak digital kita mendapatkan petunjuk pelaku yang melakukan pembunuhan. Baik, terima kasih Pak Tatan atas waktu dan informasinya Pak. Sama-sama. Kita berharap semoga kasus ini segera bisa diungkap dengan gamblang. Terima kasih Pak Tatan. Dari pihak-pihak yang kami temui untuk mencari titik terang penyebab kematian Hakim Jamaluddin, ada perbedaan keterangan yang kami peroleh. Tapi terlepas dari semua itu, saat ini polisi masih terus berupaya untuk mencari tahu penyebab tewasnya Hakim Jamaluddin. Dan tentunya kita semua berharap agar polisi bisa segera mengungkap kasus tewasnya Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin.
Saksikan terus Fakta TV One setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat.